Shalom saudaraku, selamat pagi. Mari kita menikmati sarapan firman Tuhan dengan membaca kitab Kejadian hari ini dari pasal 39 ayat 1 sampai 23. BLC Bible Lover Club dengan saya Pendeta Deborah Dumasus Canipa dari CBN 7TV. Kita berdoa. Kami bersyukur ya Bapa, karena kami tahu Engkau ada bersama dengan kami hari ini. Melalui firman-Mu kami tahu Engkau menjamin hidup kami, menyertai kami, menjaga kami. Kami rindu firman-Mu senantiasa ada di mulut, di hati, di pikiran kami. Kami terima firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus Hamasi. Amin. Kejadian 39 ayat 1 sampai 23. Perikop yang pertama, Yusuf di rumah Potifar. Ayat 1. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir, dan Potifar seorang Mesir, pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. 2. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf, sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. 3. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan, dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya. 4. Maka Yusuf mendapat kasih tuannya, dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya, dan segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. 5. Sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf, sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. 6. Segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf, dan dengan bantuan Yusuf ia tidak usah lagi mengatur apa-apapun selain dari makanannya sendiri. Adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya. 7. Selang beberapa waktu, istri tuannya memandang Yusuf dengan berahi, lalu katanya, marilah tidur dengan aku. 8. Tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya itu, dengan bantuanku, tuanku itu tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini, dan ia telah menyerahkan segala miliknya pada kekuasaanku. 9. Bahkan di rumah ini, ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku, dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau, sebab engkau istrinya. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Tuhan? 10. Walaupun dari hari ke hari perempuan itu membujuk Yusuf, Yusuf tidak mendengarkan bujukannya itu untuk tidur di sisinya dan bersetubuh dengan dia. 11. Pada suatu hari masuklah Yusuf ke dalam rumah untuk melakukan pekerjaannya, sedang dari seisi rumah itu seorang pun tidak ada di rumah. 12. Lalu perempuan itu memegang baju Yusuf sambil berkata, marilah tidur dengan aku. Tetapi Yusuf meninggalkan bajunya di tangan perempuan itu dan lari keluar. 13. Ketika dilihat perempuan itu bahwa Yusuf meninggalkan bajunya dalam tangannya dan telah lari keluar. 14. Dipanggilnyalah seisi rumah itu, lalu katanya kepada mereka, lihat, dibawanya kemari seorang Ibrani, supaya orang ini dapat mempermainkan kita. Orang ini mendekati aku untuk tidur dengan aku, tetapi aku berteriak-teriak dengan suara keras. 15. Dan ketika didengarnya,
bahwa aku berteriak sekeras-kerasnya. Ditinggalkannya lah bajunya padaku, lalu ia lari keluar. 16. Juga ditaruhnya baju Yusuf itu di sisinya, sampai tuan rumah pulang. 17. Perkataan itu jugalah yang dikerjakan perempuan itu kepada Potifar. Katanya, hamba orang Ibrani yang kau bawa kemari itu datang kepadaku untuk mempermainkan aku. 18. Tetapi ketika aku berteriak sekeras-kerasnya, ditinggalkannya bajunya padaku, lalu ia lari keluar. 19. Baru saja didengar oleh tuannya perkataan yang diceritakan istrinya kepadanya, begini-begitulah aku diperlakukan oleh hambamu itu, maka bangkitlah amarahnya. 20 ayat 20. Lalu Yusuf ditangkap oleh tuannya dan dimasukkan ke dalam penjara, tempat tahanan-tahanan raja dikurung. Demikianlah Yusuf dipenjarakan di sana. 21. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya, dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. 22. Sebab itu kepala penjara mempercayakan semua tahanan dalam penjara itu kepada Yusuf, dan segala pekerjaan yang harus dilakukan di situ dialah yang mengurusnya. 23. Dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakannya kepada Yusuf, karena Tuhan menyertai dia, dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Saudaraku, dalam kehidupan ini kita sering mengalami jatuh bangun. Banyak orang-orang percaya yang hidupnya jatuh bangun, tetapi respon tiap-tiap orang, meskipun dia orang yang percaya Tuhan Yesus, berbeda-beda. Kalau dia sedang jatuh, ada orang yang malah meninggalkan Tuhan, frustasi, dengan cepat memutar haluan, berbuat jahat, pergi ke dukun, atau bahkan murtad. Itu kalau dia sedang jatuh. Begitu juga kalau dia sedang bangun, sedang enak, sedang naik daun. Ya, banyak orang memiliki respon yang berbeda. Orang kalau sudah maju, sudah bangun, ada mulai gagah-gagahan, sombong diri, mengagungkan diri, menganggap keberhasilannya seakan-akan itu hasil kehebatannya. Banyak orang seperti itu. Mulai menganggap enteng orang, lupa diri. Saudaraku, kita melihat di ayat 2 dikatakan, tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Saudaraku, kita bisa saja berusaha keras, tetapi tanpa berkat Tuhan, tanpa penyertaan Tuhan, kita tidak bisa berhasil. Saudaraku, kalau kita melihat Yusuf ini, dia tadinya di rumah ayahnya begitu diagungkan, dimanjakan, diperhatikan, dikasih jubah yang paling indah, dipercaya ayahnya, disuruh untuk memberi laporan-laporan bagaimana kakak-kakaknya bekerja di padang. Kemudian suatu hari karena kebencian dan kemarahan, juga karena mimpinya, saudara-saudaranya bersepakat untuk membunuh dia. Tetapi kemudian gak jadi dibunuh, dibuang ke sumur. Setelah dibuang ke sumur, saudara-saudara melihat pedagang-pedagang dia. Lalu akhirnya daripada kayak gitu mati sia-sia, kita berdosa, udah kita jual aja jadi budak. Dia dijual menjadi budak dan tidak tahu dia kemana. Kemudian setelah dia dijual di budak, Tuhan membuka jalan. Luar biasa, ketemu dengan kepala pengawal raja Potifar.
Lalu dia dipercaya menjadi orang yang sangat dipercaya di rumahnya, kecuali istrinya. Kedudukannya hampir sama dengan tuannya. Tapi tiba-tiba saudaraku, istri Potifar berjerit riang. Dia birahi melihat keelokan, kegantengan, kecakapan daripada Yusuf. Dia menggoda Yusuf, dia meraih Yusuf. Tapi karena Yusuf tidak mau dirayu, istri Potifar membuat masalah. Istri Potifar membuat pengaduan yang tidak adil, membuat fitnah. Yusuf difitnah, dituduh telah mempermainkan. Bahkan mungkin bukan hanya istri Potifar, mempermainkan kita. Seakan-akan ini mata-mata dari bangsa lain untuk menghancurkan Mesir. Sehingga akhirnya Alkitab mengatakan Potifar murka dan Yusuf dimasukkan ke dalam tutupan atau ke dalam penjara. Saudaraku, setelah masuk di penjara, di tutupan, Yusuf, karena Tuhan menjadi kesayangan kepala penjara, karena Tuhan menyertai Yusuf dan membuat Yusuf dipercaya kepala penjara itu. Ini luar biasa, saudara. Dimanapun Yusuf berada, Tuhan selalu berperanan membuat dia dipercaya. Tuhan tidak membiarkan Yusuf merengek-rengek, malas-malas, tidur-tiduran. Yusuf dibuat tetap bekerja, tetapi menjadi pekerja yang rajin, pekerja yang bertanggung jawab, pekerja yang jujur, sehingga dia dipercaya oleh pimpinannya dimanapun dia ditaruh. Saudaraku, sesungguhnya keadaan Yusuf yang lebih beruntung dari budak-budak lain atau dari orang-orang tahanan lain di penjara, bukan karena melulu nasib mujur. Oh, dia mujur, dia beruntung, dia hoki, dia bukan. Tapi karena Yusuf memiliki ketaatan dan kedekatan kepada Tuhan. Kita perhatikan kata-katanya kepada istri Potifar. Ketika dia menolak, dia katakan di ayat 9, bahkan di rumah ini, yang terakhir ya, di ayat 9c, bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Tuhan. Wah, kata-kata Yusuf ini menunjukkan betapa dia sayang sama Tuhan, betapa dia takut berbuat dosa, betapa dia percaya kepada Tuhan. Meskipun dia tidak lihat, meskipun dia harus mengalami ujian menjadi budak, tapi dia tahu dia tidak ada Tuhan, dipelihara oleh Tuhan. Ini saudaraku, kita mungkin tidak bisa mengelak, apalagi seperti sekarang ini. Semua orang menjadi korban daripada COVID-19. Usaha anak-anak Tuhan banyak yang bangkrut, banyak yang susah, banyak yang mengeluh, banyak yang sulit. Tetapi disinilah kita mau melihat hubungan kita dengan Tuhan. Kalau engkau adalah seorang anak Tuhan yang memiliki hubungan yang erat, melekat dengan Tuhan, kau tidak akan menyalahkan Tuhan. Kau tidak akan mengeluh, tapi kau akan terus bersyukur menyenangkan hati Tuhan. Yusuf selalu bertindak benar, meskipun ada godaan untuk bersenang-senang. Bersenang-senang sementara. Ada kata pepatah orang, mana ada laki-laki menolak perempuan. Laki-laki itu buaya darat. Banyak orang ngomong seperti itu. Saya juga tadi siang mendengar orang sedang berperkara karena suaminya ya berselingkuh dengan wanita-wanita jalan. Nah ini saudaraku, lalu ada seorang bapak-bapak mengomentari, namanya laki-laki, bu, buaya bu, katanya gitu. Untuk kebanyakan orang yang tidak takut akan Tuhan, mungkin benar banyak laki-laki buaya, tapi pasti masih ada laki-laki seperti Yusuf
yang tidak tergoda kepada rayuan gombal, birahi iblis. Banyak, masih ada, saya yakin. Saudaraku, kelihatannya bersenang-senang nikmat sementara, tapi sengsaranya akan lama apabila saudara berselingkuh, berbuat jahat, mengotori rumah tangga saudara. Saudaraku, ketika usaha kita gagal, kandas di tengah jalan, apakah iman kita juga ikut kandas? Atau kalau kita lagi sukses, apakah kita menjadi lupa diri, mengagungkan karya kita berlebihan? Seperti apapun usaha kita, kesungguhan kita berusaha, capeknya kita berusaha, sehingga kita bisa menjadi sukses, bukan berarti kesuksesan itu hasil usahamu semata. Di situ ada campur tangan Tuhan. Kita perhatikan betul-betul di ayat ini, ada beberapa ayat yang mengatakan. Di ayat 2 dikatakan, tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Ya, di ayat 3 juga dikatakan, Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya. Banyak sekali saudara ayat-ayat ini yang menunjukkan. Dikatakan lagi di ayat 5, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf, sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya. Banyak lagi saudaraku. Kemudian dikatakan di ayat 21, tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya dan membuat Yusuf kesayangan. Jadi kita untuk dikasihi orang itu juga berkat, saudaraku. Dipercaya orang itu karena Tuhan. Tuhan menggugah hati orang. Tuhan itu bisa memerintah di hati orang lain untuk cinta kita, untuk sayang kita, untuk percaya kepada kita. Saya banyak alami hal-hal seperti ini, saudaraku. Dikatakan juga di ayat 23, karena Tuhan menyertai Yusuf dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Nah, saudaraku, mari kita ingat, penyertaan Tuhan adalah kunci yang sangat penting dalam gelombang jatuh bangunnya perjalanan hidup Yusuf. Penyertaan Tuhan adalah kunci yang sangat penting dalam gelombang jatuh bangunnya hidup Yusuf. Namun saudaraku, kalau kita melihat seseorang yang disertai Tuhan, tidak ada orang-orang yang malas, orang yang bebal, orang yang tidak jujur. Kita lihat seseorang yang disertai Tuhan seperti Yusuf, dia rajin bekerja. Di ayat 6 kita lihat itu, dia rajin bekerja. Di ayat 9 kita lihat Yusuf, seseorang yang disertai Tuhan, dia menjaga kekudusan. Dia tidak mau tergoda kepada nafsu sesaat, nafsu birahi, nafsu binatang. Ya, dia tahu siapa istri, siapa bukan. Ada banyak orang sekarang ini tidak tahu membedakan yang mana istri, yang mana pembantu. Ya, dia pokoknya pakai saja semua. Ya, bertobat saudaraku. Yusuf sebagai tanda dia disertai Tuhan, di ayat 12 dia menjauhi dosa. Yusuf sebagai orang yang disertai Tuhan, dia tidak mendendam. Kita lihat di ayat 20. Ya saudaraku, di ayat 20 itu kali. Di ayat 20 dulu saya ulang.
Yusuf ditangkap oleh tuannya dan dimasukkan ke dalam penjara, tempat tahanan raja dikurung. Demikianlah Yusuf dipenjarakan di sana. Saudaraku, Yusuf sebagai tanda dia disertai Tuhan, dia merespon penyertaan itu dengan memiliki sikap hati yang benar, yaitu tidak bersungut-sungut, tidak menggerutu, tidak balik mengkambing hitamkan orang, menyerang balik orang lain, menyesali nasib mereka. Banyak sekali saudara, kalau kita dituduh, kita lebih suka mencari gara-gara, mengkambing hitamkan ini dan itu, menyalahkan orang. Kalau bisa kita mengorbankan orang lain, lebih pahit daripada yang kita terima. Banyak sekali anak-anak Tuhan seperti ini. Mari kita bertobat saudara. Kita minta kekuatan kepada Tuhan apabila kita sedang mengalami kejatuhan, supaya kita bisa tetap percaya bahwa Tuhan bisa mengubah hidup kita. Budak bisa diubah menjadi raja, saudaraku. Miskin bisa diubah menjadi kaya. Yang tidak mungkin laku bisa dibuat Tuhan laku, saudaraku. Tidak ada sesuatu yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan kita itu pengasih dan penyayang. Dia bertindak adil. Melalui semua peristiwa hidup kita, kita sedang diajar. Jadi kita harus lulus ujian. Dan Tuhan pasti memberkati kita, menolong kita, mengangkat kita naik. Mari kita tutup firman ini Tuhan melalui doa. Terima kasih Bapa, Engkau memberikan kami teladan seorang Yusuf, karena kami sadar dalam kehidupan ini kadang kami jatuh, kadang kami bangun. Ampuni kami Tuhan, kalau kami bersungut-sungut, kalau kami mencoba lari, cari pelarian ketika kami mengalami kekalahan dalam hidup. Tuhan, tolong kami supaya kami tidak putus asa. Mampukan kami percaya kepada kuasa-Mu yang bisa mengubah hidup kami. Dan juga jika kami sedang bangun, sedang naik kehidupan kami, biarlah kami senantiasa rendah hati, takut akan Tuhan. Kami diberkati oleh Tuhan hari ini di dalam pekerjaan kami. Kami menjadi orang-orang yang rajin bekerja, tidak ada yang malas. Tuhan menolong kami, Kau mencegah kami berbuat dosa, supaya tidak ada anak-anak Tuhan yang selingkuh, supaya anak-anak Tuhan menjaga kekudusan, tidak menonton film-film kotor, tidak melakukan hal-hal yang merusak kesucian kekudusan rumah tangga. Berkati anak-anak-Mu supaya semua menjauhi dosa. Biarlah Tuhan hati kami seperti Yusuf, bukan seorang pendendam, tetapi melihat semua masalah ada campur tangan Tuhan. Kami berdoa Tuhan, Engkau tolong kami hari ini di dalam aktivitas kami, supaya kami memiliki sikap hati yang benar. Kami tidak bersungut-sungut walaupun kami dalam kesulitan, walaupun kami seakan-akan tidak mendapat jawaban pertolongan. Biar kami tidak menggerutu, kami tidak menyesali nasib. Tuhan, buat hati kami senantiasa bersyukur dan menghargai penyertaan-Mu. Terima kasih Bapa, berserta Engkaulah kami bisa berjalan, berserta Engkaulah kami berhasil. Sepanjang hari ini Tuhan melindungi kami. Tidak ada penyakit, tidak ada mara bahaya. Kami tolak maut, kami tolak celaka. Di rumah, di pekerjaan, di perjalanan, dimanapun kami berada, Tuhan beserta dengan kami. Kami terima berkat-Mu dengan ucapan syukur. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yeshua HaMasiah. Amin. Amin. Amin.